Shalom kelas 12. Oke, jumpa lagi ya kita di pertemuan pembelajaran kita di pembelajaran seni budaya. Oke, seperti yang sudah Ibu sampaikan ya di minggu lalu, untuk bab ini, untuk semester ini kita masih tetap dalam karya seni rupa ya. Semester ini kita akan bahas mengenai karya seni rupa 3 dimensi. Di semester lalu kalian sudah belajar mengenai karya seni rupa 2 dimensi. Semester ini kalian akan lanjut di karya seni rupa 3 dimensi. Oke, ini tujuan pembelajaran kita secara umumnya ya. Yang pertama mengidentifikasi jenis karya seni rupa 3 dimensi, yang kedua identifikasi juga temanya, dan yang ketiga nilai estetisnya juga diidentifikasi. Jadi untuk semester ini kalian akan mempelajari ya pengertiannya juga, jenis-jenisnya, tema-temanya, dan bagaimana cara menilai ya estetika dari sebuah karya seni rupa itu. Nanti berarti akan ada ya tugas kalian di mana menganalisis karya seni rupa 3 dimensi ya. Kalian juga sudah pernah kemarin semester 1 juga menganalisis karya seni rupa 2 dimensi. Nah, yang semester ini kita akan melakukan hal yang sama tetapi pada karya seni rupa 3 dimensi. Oke, berbicara mengenai karya seni rupa 3 dimensi ya, banyak karya seni rupa 3 dimensi yang ada di sekitar kalian gitu. Banyak banget ya, contohnya bangku yang kalian biasa duduki ya, tempat tidur kalian pun, meja, laptop, handphone ya, jam tangan, semuanya ya, contoh karya seni rupa 3 dimensi. Bahkan interior rumah kalian itu ya, juga merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Jadi banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu punya contoh beberapa ya. Misalnya yang ini karya ya, dari balon ya. Dari balon berbentuk kelinci. Ini patung ya, patung ya kalau nggak salah ini masuknya. Patung dimana kayak teko ya, menuangkan air dalam gelas. Terus ini ada buku ya, pop up art gitu, yang bentuk love ini ya, yang muncul. Terus ini ada karya kerajinan ya, kerajinan dari kaleng bekas Coca-Cola yang dibentuk seperti kamera. Nah, bicara tentang contoh-contoh ini, apa saja aspek yang dapat kita amati gitu ya. Aspek yang dapat kita amati kalau kita mau mengamatinya, kita balik lagi ke unsur-unsur karya seni rupa 3 dimensi ya. Seperti seperti yang ada di 2 dimensi juga kita bisa melihat warnanya, ya, garis yang timbul seperti apa, bentuknya itu bagaimana, bidangnya itu seperti apa. Nah, kalau 3 dimensi kita bisa lihat lebih dalam ya. Misalnya nih, contoh dari ini ya, patung ini, patung replika ini ya. Bisa kalian lihat ya warnanya menyerupai aslinya gitu ya, garis-garis ya, corak-corak yang ada di bidangnya ya, bidang patungnya bisa kalian nilai juga seperti apa keindahannya, bentuknya apakah seperti bentuk asli atau ditambah dengan imajinasi si perupa ya, si pembuat seni gitu. Itu juga bisa kalian amati ya aspek-aspeknya. Begitu juga di karya-karyanya, contoh karya-karya seni rupa 3 dimensi yang lainnya. Oke, next. Nah, seperti yang ada di 2 dimensi juga, ya karya seni rupa di 3 dimensi juga dibagi jenisnya berdasarkan manfaat ya. Pertama seni rupa terapan, applied art, dan murni, atau pure art. Kalau kalian ingat ya, seni rupa terapan artinya karya seni yang juga bukan hanya memiliki fungsi estetis atau fungsi keindahan, tapi dia juga punya fungsi kegunaan ya, punya kegunaannya dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, kalau seni rupa murni ya berarti dia hanya karya seni yang contohnya itu yang hanya memiliki fungsi keindahan saja. Jadi kegunaannya dia diciptakan hanya untuk menampilkan fungsi estetis, tidak dapat digunakan. Ya jelas ya, kemarin juga yang 2 dimensi berasa kalian sudah sangat jelas. Nah, ini contohnya. Ya, dari 2 contoh ini langsung ya terlihat jelas mana yang fungsi terapan, mana yang fungsi karya seni murni saja gitu. Ya, karya seni rupa murni patung ya, tidak ada fungsi dalam hal kegunaannya dalam kehidupan kita, tapi dia lebih ke fungsi estetis, bisa dilihat juga gitu. Yang kedua, fungsi seni rupa terapan ya, gelas ya, dapat digunakan untuk minum ya, dan
Dia juga punya fungsi estetis ya, makanya kalau ibu kalian di rumah membeli gelas, piring, ya bukan hanya asal beli, tapi juga dilihat ya kualitas barangnya, keindahannya, corak piringnya ya. Nah, itu memberikan kepuasan tersendiri ya bagi penikmatnya gitu. Nah, kita masuk ke pembuatan karya seni rupa ya. Di sini ada ilustrasi ya. Kalau kalian mau membuat karya seni rupa, tentunya yang pertama harus mencari ya, menemukan idenya dulu. Kedua, membuat sketsa. Gitu. Ketiga, memilih alat dan bahan. Setelah buat sketsa, ya baru dipikir-pikirnya, oh berarti kalau saya mau buat sesuatu seperti ini, ya alat bahan yang tepat itu apa. Berikutnya ya mulai ya mengukur, apa namanya, mulai mulai apa namanya mengoperasikan ya, mulai memproduksi ini karya seninya menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang sudah kalian pilih, barulah berkarya. Di sini nih contoh karya patung ya, contoh pembuatan karya patung. Nah, ini juga bisa diterapkan kalau kalian membuat karya seni rupa yang lain. Oke, sampai sini pembelajaran kita. Sebenarnya materinya sangat-sangat singkat. Nah, untuk kedepannya, berarti setelah ini kalian hanya akan Ibu berikan tugas ya, pengamatan karya seni rupa, dan nanti akan Ibu jelaskan proyeknya yang akan kita gabungkan di prakarya dan juga TIK. Oke, kalau ada nanti kalau ada pertanyaan atau apapun itu ya bisa sampaikan kepada Ibu. Oke, ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kelas 12. Tuhan Yesus memberkati.